Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Donasi Anak Yatim. Oke, langsung saja di sini saya akan share bagaimana cara membuat soal online berbasis web yang disediakan oleh Kemendikbud.go.id, yang web atau linknya atau hostnya pun juga gratis. Memang sudah disediakan pemerintah jauh hari terkait pembelajaran kelas maya atau pembelajaran daring atau pembelajaran istilahnya pembelajaran jarak jauh. Dan sebelum kejadian luar biasa ini dengan adanya virus corona yang melebar luas di seluruh Nusantara, mungkin pembelajaran ini sudah ada. Hanya perlu diketahui sebenarnya pembelajaran ini sudah ada dan sudah dirilis oleh Kemendikbud sejak tahun kurang lebih sekitar tahun 2015. Mungkin banyak yang belum tahu dan mungkin banyak yang belum memanfaatkan, atau memang kurang informasi atau kurang sosialisasi dari pemerintah. Saya juga tidak tahu karena mungkin selama ini banyak dan belum banyak yang menyelenggarakan pembelajaran online ini. Untuk itu di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat soal online berbasis web gratis dari Kemendikbud. Keuntungannya di sini kita cukup efektif dalam pembuatan soal, yang artinya kita tidak perlu sekali kita membuat soal di online kita tidak akan mengkoreksinya, karena koreksi sudah by system dan kita tinggal mendownload hasil dari ujian atau hasil nilai siswa sudah terekod dan terekam jejak digitalnya dengan sendirinya, kita tinggal menerima hasil matangnya saja. Itu keuntungannya salah satunya, dan kita tidak perlu repot-repot mengoreksi dengan mungkin waktu yang cukup lama. Salah satu keuntungannya di situ, dan banyak lagi mungkin keuntungan-keuntungan yang ada di kelas maya yang disediakan oleh Kemendikbud ini. Di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara mendaftar. Mungkin lain waktu, insya Allah kalau ada, saya akan buatkan videonya lagi bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana cara mendaftar siswanya dan lain sebagainya. Mungkin memang di situ butuh proses dan istilahnya persiapan. Untuk itu saya hanya akan men-share bagaimana cara membuat ujian online berbasis web yang disediakan oleh Kemendikbud. Oke, langsung saja. Tentunya di sini saya sudah membuat dan mendaftar akun untuk pembuatan kelas maya di Kemendikbud.go.id. Kita langsung saja masuk login dengan mendaftarkan akun kita atau NUPTK yang bersangkutan untuk bisa membuat kelas maya di Kemendikbud.go.id ini. Di sini kita tinggal, jika sudah punya akun, kita tinggal masuk di kelas digital. Nah, di kelas digital ini. Nah, jika kita sudah mendaftar, kita akan diarahkan ke dashboard seperti yang ada di layar ini. Oke, dan mungkin sumbernya untuk pembelajaran juga ada, atau link-linknya bisa diakses. Tadi linknya belajar Kemendikbud.go.id. Jika kita sudah masuk, kita diarahkan ke link di atas ini. Nah, ini linknya, sumber belajar Kemendikbud.go.id. Dan setelah kita kesini, kita akan langsung masuk ke kelas digital yang sebelumnya telah kita buat. Oke, setelah kita masuk ke dashboard seperti ini, belajar Kemendikbud.go.id/kelas maya ini, kita langsung masuk login lagi ke kelas yang sudah kita buat tentunya. Artinya kita masuk untuk kedua kalinya di kelas yang sudah user ID-nya kita buat dengan sendiri.
mandiri dengan mendaftar, proses mendaftar sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke kelas 6B di sini. Langsung kita akan diarahkan ke kelas maya yang sudah kita buat. Sekali lagi di sini saya yang akan bahas adalah cara pembuatan soalnya. Soalnya saja. Nanti bagaimana prosesnya murid untuk mengerjakannya itu nanti akan saya upload lagi videonya bagaimana caranya. Dan proses pengerjaannya soal online yang berbasis web kemendikbud.go.id ini sama persis seperti ujian PNS. Artinya jika siswa sudah tergabung dalam kelas maya ini, dia bisa mengerjakannya ujian itu sesuai jadwal yang sudah kita buat dan kita setting di kelas maya kita ini. Itu artinya pengerjaannya langsung nilainya bisa kita lihat setelah selesai. Oke, langsung saja kita ke kelola kelas aktif ini dan dashboardnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita langsung lihat detail kelas dan pengelolaan kelas. Di sini kita bisa kelola nilai, modul, soal, siswa, penilaian dan penilaian pun sudah disediakan secara by system oleh pengembang dari Kemendikbud ini. Untuk itu kita langsung saja ke soal ujian, karena yang akan kita bahas bagaimana cara membuatnya. Kita langsung klik soal ujian yang ada di sini. Nah, ini proses pembuatan soal ujian, dan soal ujian ini bisa disetting, kita buat dikerjakan tanggal berapa dan selesai tanggal berapa bisa. Dan jika settingan tanggal itu belum jatuh waktunya, dia tidak akan tampak pada user ID siswa kita. Jika sudah jatuh temponya, dia akan muncul dengan warna biru dan ikut ujian online untuk bagi user siswa. Artinya untuk penyetingan tanggal di sini bisa kita buat sesuai keinginan kita. Oke, di sini saya akan buat soal sekitar 10 soal. Di sini baru selesai sekitar 9, yang 10 belum selesai. Kita akan edit. Di sini kita juga sediakan sarana untuk mengedit soal. Nah, di sini kita memang kurang nomor 10, saya akan edit. Jika kita ingin menambahkan soal, kita tinggal tambahkan, dan dashboardnya pun sama seperti ini. Di sini jika kita membuat soal, kita tidak perlu membuat nomornya karena penomorannya sudah dibuat secara otomatis oleh sistem. Artinya kita tinggal membuat soalnya saja, kita tinggal ketik di sini, atau kita punya soal kita copy pastekan di sini satu persatu. Kita akan mendapatkan soal yang kita inginkan, langsung kita copy paste di sini juga bisa seperti ini. Nah, tidak perlu diberi kasih nomor lagi, tidak perlu, nanti penomorannya sudah mengikuti sesuai urutannya. Dan di sini untuk pemberian nilai pun sudah ada di setting, di sini juga sudah ada. Tinggal kita opsinya untuk jawaban ABC atau pilihan gandanya yang benar yang mana, kita isikan penilaiannya. Seandainya jawabannya yang benar adalah B atau C atau D, kita tinggal mengasih poin jawabannya. Dan itu artinya tergantung kitanya, karena di sini saya hanya memberikan nilai bagi jawaban yang benar. Itu artinya jika jawaban benar, ia akan mendapat nilai poin 10. Jika Bapak Ibu guru menghendaki mungkin mengapresiasi bagi muridnya yang sudah menjawab tapi salah, bisa kita berikan nilai 2 atau 3 dengan konsekuensi poin yang sama jika jawabannya salah. Nah, seperti itu. Setelah itu, jika kita sudah selesai, kita tinggal simpan. Dan jika kita membuatnya secara manual, kita bisa ketikkan, dan basisnya pun sama persis seperti Microsoft Word, karena menu-menunya sudah tersedia di situ. Oke, kita simpan langsung saja di sini agar soal ini bisa terrekod di sistem.
tersimpan seperti ini. Soal sudah selesai, siswa pun nanti bisa mengakses jika sudah mendaftar di kelas maya kita. Dia akan melihat dan bisa mengerjakan secara online seperti mengerjakan seperti tes CPNS atau CAP atau ujian berbantukan komputer. Dan jejak rekam digitalnya pun juga ada, nilainya kita tidak perlu mengoreksi, sudah setting dengan pembuatan soal dan jawaban seperti tadi. Nilainya akan terakumulasi dengan sendiri dan bisa di file, bisa di ekspor ke Excel atau Word, tergantung kemauan Bapak Ibu guru sekalian. Oke, mungkin sampai di sini, dan untuk video berikutnya nanti saya akan share bagaimana siswa mengerjakannya dan bagaimana prosesnya. Dan untuk yang mungkin belum paham tentang ini, bisa dicoba bagaimana keefektivitasannya link gratis atau link free atau host free yang disediakan oleh Kemendikbud ini. Sekian, selamat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.